Hidup kok gini-gini terus ya? Bangun pagi, makan, rebahan, keluar rumah, udah langsung sore aja. Gabut kali lah asli. Eko, sore-sore gini ngapain kegiatanmu? Kau itu Nomi? Ini Nom, lagi merenungi nasib. Baru pulang kerja ya? Iya kok, lumayan lah. Kau kayak mana? Dapat kerja belum? Inilah Nomi, belum dapat-dapat juga, udah pusing kali aku ini. Udah tua tapi masih beban keluarga. Bukan hanya beban keluarga sih kok, tapi beban negara juga. Apa? Beban negara? Kok bisa Nom? Apa pengaruh pengangguran ke beban negara? Ya ada lah, kalau banyak pengangguran, jadinya mengurangi rata-rata pendapatan nasional kok. Pendapatan nasional? Kayak mana itu Nomi? Jelaskan dulu. Apa memang pendapatan nasional ini? Pendapatan nasional dapat diartikan seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi. Dan biasanya dihitung ini per tahun loh kok. Nah, kalau secara sederhananya, ini merupakan nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Oh, berarti kalau pengangguran atau gak berpenghasilan tidak terhitung gitu dia ya, Nom? Iya kok, bener. Jadinya pendapatan nasionalnya tuh kayak rendah gitu loh kok. Iya ya. Tapi aku masih belum paham betul lah konsepnya kayak mana. Jelaskanlah dulu, Nomi. Jadi, ada beberapa konsep pendapatan nasional nih kok. Yang pertama, ada produk nasional bruto atau PNB atau dikenal juga dengan GNP. Bentar. Ini ada nggak hubungannya sama bruto-bruto itu? Yang sering ditulis di karung-karung beras itu, Nom? Karung beras? Ada-ada aja lah kau ini, beda lah beda. Itu kan untuk ukuran karung beras. Kalau PNB atau GNP ini merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Dan harus kau tahu juga kok, pendapatan WNI yang ada di luar negeri juga dihitung loh. Oh, paham. Jadi kalau warga negara asing atau perusahaan asing di negara kita, itu dihitung ke pendapatan nasional nggak? Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya tentu enggak kok. Jadi, PNB atau GNP ini dapat dirumuskan dengan GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri, dikurang pendapatan asing di dalam negeri. Oh, ada rumus-rumusnya juga ya. Ada lagi nggak, Nom, tentang GNP ini, Nom? Ada kok, ada. Ada nih beberapa hal yang perlu banget kamu ingat. Yang pertama, barang yang dihitung dalam PNB adalah barang jadi. Yang kedua, PNB hanya menghitung nilai dari barang yang merupakan hasil produksi tahun berjalan. Dan yang ketiga, barang dan jasa yang dihasilkan dinilai menurut harga yang berlaku. Selain PNB sama GNP, apa lagi, Nomi? Ada juga nih satu lagi, namanya Produk Domestik Bruto atau PDB atau biasa juga disebut GDP, merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, kalau tadi di pendapatan nasional itu perusahaan asing tidak dihitung, nah kalau di PDB atau GNP ini, hasil produksi barang atau jasa perusahaan asing juga dihitung kok. Oh, bisa gitu ya, Nomi. Jadi apa lo rumus perhitungannya, Nom? Ada nih kok rumusnya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Dari tadi kan bruto ya. Kalau di karung beras itu kan ada juga tulisannya neto. Nah, untuk pendapatan nasional ini ada neto juga nggak? Ada kok, ada. Yang neto-neto juga ada kok. Masa iya ada? Iya kok ada, namanya Produk Nasional Neto atau PNN atau biasa juga dikenal dengan NNP, merupakan jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Dan rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Dan ada juga pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kalau NNP itu kan didapat dari data GDP yang dikurangi sama penyusutan. Jadi kalau NNI ini didapat dari mana? Nah inilah kok kan, kau tunggu dulu aku siap jelasin ini. Kau pun main potong-potong aja. Maklum lah, Nom, penasaran. Jadi, data rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung plus subsidi. Oh, dikurangi dari pajak dan subsidi ya, Nom. Ada lagi, Nomi? Ada lagi nih, yaitu namanya PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan ini termasuk biaya transfer loh.
Rumusnya itu adalah PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, plus transfer payment. Nah, uniknya lagi nih, PI ini akan mempengaruhi DI, yaitu disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Adalah jumlah pendapatan yang secara aktual tersedia bagi seseorang atau rumah tangga untuk dibelanjakan atau digunakan. Dan rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Oh, oke Nom. Sejauh ini paham betul aku Nom, paham. Jadi kayak mana lah aku ini ya? Bisa nggak aku dapat kerja biar nggak jadi beban negara? Bisa lah, memang harus pun kau dapat kerja biar ada sedikit fungsinya kau hidup. Atau gini aja, kau coba buat berkas-berkas dan surat lamaranmu dan ajukan ke perusahaan. Mumpung BUMN lagi buka lowongan besar-besaran ini. Atau kau coba antar lamaranmu ke kantor tempat aku kerja. Mana tahu diterima kau, kan lumayan kita kerja satu kantor. Oke, asik. Makasih ya Nom, nanti kau bantu aku buat lamaran ya. Gaskan kok, gaskan. Untukmu apa sih yang enggak?